PT Tambang Mas Sangihe ini bukan perusahaan lokal yang modal pas-pasan. Mayoritas sahamnya dipegang perusahaan Kanada, baru Goldcorp, perusahaan tambang junior. Artinya, hidup matinya perusahaan itu tergantung proyek Sangihe. Kalau tambang gagal, saham rontok, investor kabur, perusahaan bisa ambruk. Jadi bayangkan posisi Helmut di mata mereka. Bukan sekadar pejabat rewel, tapi orang yang bisa bikin duit ratusan juta dolar lenyap. 45 hari setelah surat itu dikirim, Helmut naik pesawat dari Bali ke Manado, transit Makassar. Kondisinya sehat. Ini bukan klaim sepihak. Ajudannya bilang begitu, keluarganya bilang begitu. Bahkan dia baru medical check up di RS4 beberapa bulan sebelumnya. Hasilnya normal. Dia makan normal, minum normal, jalan normal. Lalu, pesawat lepas landas. Sekitar 20 menit di udara, Helmut mulai pusing. Beberapa menit kemudian, kondisinya drop cepat. Dia pingsan. Lalu, darah keluar dari mulut dan hidung. Ini bagian yang sering dilewatkan orang. Padahal ini kunci, karena darah dari mulut dan hidung itu bukan gejala sepele. Itu bukan flu. Itu bukan asam lambung biasa. Itu pendarahan serius. Dan ini terjadi mendadak, di udara, di ruang tertutup, tanpa akses medis. Pesawat mendarat darurat di Makassar. Tapi Helmut sudah meninggal. Setelah itu, negara bergerak cepat, terlalu cepat. Yang tidak boleh seringkali tetap jalan. Yang ilegal seringkali dibikin legal belakangan. Masalahnya, Helmut tidak mau main begitu. Dia tidak teriak di jalan. Dia tidak bikin konten. Dia tidak cari panggung. Dia mengirim surat resmi ke Menteri ESDM. Tanggalnya jelas, 28 April 2021. Isinya bukan basa-basi. Dia minta izin tambang PT Tambang Mas Sangihe dicabut. Alasannya bukan karena benci investor, tapi karena izin itu melanggar UU Pulau Kecil. Di titik ini, banyak orang belum sadar satu hal. Buat perusahaan tambang, surat seperti ini adalah bencana besar. Polisi bilang, ini kematian wajar. Masalahnya, dari awal sampai akhir, cerita ini tidak pernah wajar. Nama orangnya, Helmut Hontong, wakil Bupati Kepulauan Sangihe. Bukan orang sembarangan, bukan aktivis yang bisa dibilang, ya namanya juga ribut. Dia pejabat resmi, ada tanda tangan, ada wewenang, ada jabatan. Dan yang paling bikin masalah, dia berani menolak tambang emas. Tambang emas loh, bukan tambang pasir, bukan tambang kecil-kecilan. Ini tambang emas di pulau kecil, Pulau Sangihe. Pulau yang secara hukum seharusnya tidak boleh ditambang. Itu bukan pendapat LSM, itu undang-undang. Aturannya jelas, pulau kecil tidak boleh dihajar tambang skala besar. Tapi di Indonesia, lo tahu sendiri, darah itu datang dari mana? Jawaban negara cuma satu, tidak ada racun. Tapi kalimat tidak ada racun itu sebenarnya kosong kalau tidak dibarengi data. Racun itu banyak jenisnya. Ada yang cepat hilang, ada yang tidak terdeteksi di tes standar, ada yang butuh pemeriksaan lanjutan. Dan dari dokumen investigatif ini, tidak pernah ada bukti bahwa pemeriksaan lanjutan itu dilakukan. Lebih parah lagi, autopsinya dilakukan secara internal oleh Polda Sulawesi Utara. Dan disinilah cerita masuk ke wilayah yang bikin merinding. Karena perusahaan tambang yang ditolak Helmut punya pemegang saham dari aparat kepolisian aktif. Ini bukan gosip. Ini tercatat di dokumen resmi AHU. Namanya disebut jelas, AKBP Robert Karepowan. Polisi bilang, sakit jantung, diabetes, penyakit kronis. Autopsi katanya tidak ditemukan racun. Kasus selesai. Masalahnya, cerita medisnya tidak nyambung. Serangan jantung biasanya bikin orang kolaps, bukan bikin orang muntah darah. Di dunia kedokteran, muntah darah dan pendarahan dari hidung itu alarm keras. Biasanya berhubungan dengan kerusakan saluran cerna, gangguan pembekuan darah atau zat toksik tertentu. Apalagi, Helmut tidak punya riwayat penyakit hati berat. Tidak ada sirosis, tidak ada varises esofagus. Medical check-up terakhir bersih. Jadi pertanyaannya sederhana. Dan ini pertanyaan yang sampai hari ini tidak pernah dijawab. Darah itu datang dari mana?